Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadifa Azhara. Kalian bisa panggil aku Nadifa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira Salwa Mirza. Kalian bisa panggil saya Zafira. Halo semuanya, nama aku Areta Sekar Adelia, bisa dipanggil Sekar. Di masa lalu, proses belajar sains biasanya hanya dilakukan melalui buku pembelajaran dan praktikum di laboratorium sekolah. Namun, kegiatan di laboratorium juga sering terbatas, misalnya karena waktu yang singkat, alat yang tidak lengkap, atau jumlah siswa yang banyak. Sekarang, di era digital, cara belajar sudah jauh berkembang. Siswa tidak lagi harus selalu berada di ruang kelas ataupun laboratorium untuk memahami materi. Dengan bantuan teknologi, pembelajaran bisa dilakukan secara fleksibel, bahkan dari rumah dan dimanapun. Perubahan teknologi telah mengubah cara kita belajar sains di era sekarang. Dulu, pembelajaran dapat dilakukan hanya melalui buku dan praktikum terbatas. Namun di era sekarang, hal tersebut tentu tidak dapat lagi mendukung aktivitas pembelajaran. Ditambah dengan konsep sains yang makin lama makin susah dan rumit untuk dipahami. Oleh karena itu, laboratorium merupakan fasilitas yang sangat krusial di era sekarang. Sayangnya, tidak semua sekolah mempunyai akses laboratorium yang lengkap. Maka dari itu, PET hadir sebagai solusi. PET adalah platform simulasi interaktif untuk pembelajaran sains yang dikembangkan oleh University of Colorado Boulder. Simulasi yang tersedia dirancang oleh para ahli pendidikan dan sains sehingga memiliki standar ilmiah yang akurat dan dapat dipercaya sebagai media pembelajaran. Di dalam PET terdapat berbagai eksperimen virtual yang dapat digunakan siswa untuk mempelajari konsep sains dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Berbeda dengan metode pembelajaran biasa, PET memungkinkan siswa terlibat langsung dalam proses belajar, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat melihat bagaimana konsep tersebut bekerja secara nyata melalui simulasi. Selain itu, PET juga mudah diakses kapan saja menggunakan HP atau laptop yang terhubung internet, sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Adapun beberapa kelebihan dari aplikasi PET yaitu yang pertama, belajar fleksibel. Siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, visualisasi jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, aman dan berisiko eksperimen berbahaya. Yang keempat, interaktif dan tidak membosankan. Dan yang kelima, bisa mencobanya secara berulang-ulang. Ternyata, PET juga mempunyai kelemahan loh. Yang pertama, membutuhkan akses internet dan perangkat. Yang kedua, tidak semua siswa mempunyai akses. Yang ketiga, menyebabkan resiko menggunakan teknologi berlebihan. Dan yang keempat, resiko tidak fokus. Dapat disimpulkan bahwa edukasi sains di era digital adalah salah satu peluang siswa untuk dapat belajar lebih efektif, interaktif, dan lebih bermakna. Dengan adanya aplikasi PET, siswa dapat memahami pembelajaran dan melakukan eksperimen secara nyata dan cepat.